Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semua Bapak Ibu sekalian, sehat di hari ini? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat. Yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Dr. Muhammad Zain, Kiai Haji Muhammad Zain. Ada juga guru-guru lainnya di ruang ini, dan banyak sekali ketemu lagi dengan Ustaz Fahim Yusuf, Ustaz Zarkasi, dan banyak lagi di tempat ini saya pikir. Nah, terima kasih Denis dan teman-teman panitia sekalian. Nah, hari ini tema yang diberikan pada saya adalah tentang wakaf uang. Nah, wakaf uang tentu sudah sangat familiar di tengah-tengah kita, kecuali kita bicara sebelum tahun 2000-an, saya pikir mungkin masih asing kira-kira gitu, atau sebelum keluarnya Undang-Undang 41 tahun 2004 mungkin sangat asing bagi kita. Tapi setelah 2002-an, lalu kemudian disusul oleh Undang-Undang 41 tahun 2004, lalu PP 42 tahun 2006, lalu PP 25 tahun tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa itu wakaf uang, lalu kemudian apa yang menarik dari wakaf uang? Tentu sudah sering juga kita dengar tentang wakaf uang ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wakaf uang untuk kesejahteraan sosial. Kalau minggu lalu kita bicara wakaf produktif untuk kesejahteraan sosial, maka hari ini kita bicara tentang wakaf uang untuk kesejahteraan sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita punya potensi dana umat yang begitu besar. Ada zakat, ada wakaf, ada hibah, ada sedekah. Nah, sekarang coba kita fokus pada wakaf. Nah, di wakaf itu ada juga namanya wakaf uang. Nah, potensi ini tentu akan banyak sekali ya dibuat, namanya potensi ya. Semua orang tentu membuat potensi, asumsi-asumsi sekian dan berbagai macamnya. Ya, sekian triliun lah, berapa puluh triliun, termasuk BWI juga terakhir membuat asumsi-asumsi yang sama kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu wakaf uang? Nah, wakaf uang atau kemudian dikenal wakaf uang atau cash wakaf atau wakaf nukut ya, adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Nah, dengan kata lain, wakaf uang merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini di PMA Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang. Jadi jelas sekali ya, wakaf uang itu adalah merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang, jadi bisa perorangan, kelompok orang atau lembaga ya, atau badan hukum dalam bentuk uang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya lalu orang bertanya wakaf uang atau wakaf dengan uang. Nanti kan kita coba bicarakan dulu. Saya pernah sampaikan juga kira-kira gitu ya. Lalu kemudian di dalam fatwa MUI pada tahun 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya wakaf uang itulah atau cash wakaf ya, atau ini wakaf an-nuqud gitu, adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang ya, atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nah, jadi ini juga menjadi debatable juga ya. Ada orang mengatakan wakaf uang, wakaf tunai. Kalau wakaf tunai berarti ada wakaf kredit dong. Ya enggak lah, wakaf itu harus tunai kira-kira gitu ya. Nah, lalu kemudian termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Nah, saham, obligasi dan berbagai macamnya. Lalu kemudian wakaf uang hukumnya jawaz, boleh. Jadi sebelum keluar fatwa ini, itu kalau kita datang ke pesantren-pesantren, ke ulama-ulama, kiai, dia mengatakan apaan tuh wakaf uang, kira-kira gitu. Jadi karena yang kita kenal cuma 3M, madrasah, makam, dan masjid, kira-kira itu. Nah, tidak lepas pada itu. Ya, itu wajar juga, karena memang wakaf itu adalah baqaul ain, yang kekal itu hanyalah ya sesuatu yang kira-kira seperti makam, madrasah, dan masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariat. Lalu kemudian yang kelima adalah nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Saya pikir itu sesuai dengan hadis Rasulullah ya, la tuba'u wa la turasu wa la tuhabu. Jadi tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah para ahli fikih dari berbagai mazhab itu telah membahas tentang wakaf uang dan mereka berbeda pendapat tentang kebolehannya.
Nah, kalau kita perhatikan di kalangan Syafi'iyah misalnya terdapat dua pendapat yang berbeda seperti dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' misalnya. Dan berbeda pendapat para sahabat kita tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya. Dan yang tidak memperbolehkannya, mempersewakannya, tidak memperbolehkan mewakafkannya. Itu artinya terjadi dua pendapat. Sementara itu Al-Bakri yang juga seorang ulama mazhab Syafi'i terkemuka menyatakan bahwa wakaf uang dinar dan dirham tidak boleh karena dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Nah, ini selalu saya katakan ini sehingga para ulama itu mengatakan coba seperti ini. Saya punya uang misalnya 50.000, saya wakafkan uang ini, maka lenyap kan? Zatnya kan lenyap. Padahal inti ajaran wakaf itu apa? Masih ingat? Baqaul ain kan, kekekalan pokok. Nah, dengan wakaf uang ini dia tidak kekal pokoknya. Nah, ini tentu menjadi perdebatan di sini. Sedangkan inti ajaran wakaf itu kan menahan pokok, menyalurkan hasil. Ya kan? Jadi ya itu yang dipesan Rasulullah kepada Umar bin Khattab, wasabil samratuhu, salurkan hasilnya. Artinya apa? Pokoknya mesti tetap kekal. Berbeda dengan sedekah yang pokok dan hasil semuanya harus disalurkan, bisa disalurkan kira-kira. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dalam mazhab Hanafi, menurut Ibnu Abidin dalam kitab Hasad Ibnu Abidin, soal sah tidaknya mewakafkan uang itu tergantung pada adat kebiasaan di suatu tempat atau kita kenal dengan urub gitu ya. Wakaf uang dirham dan dinar itu sudah menjadi kebiasaan di negeri Romawi sehingga berdasarkan prinsip di atas wakaf dirham dan dinar sah di tempat itu namun tidak sah di tempat lainnya. Kenyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin di atas tentunya tidak terlepas dari sikap mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf benda bergerak yang telah menjadi kebiasaan atau urub masyarakat banyak mewakafkannya. Dalam konteks ini, fatwa Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, muridnya Zufar, sahabat Abu Hanifah, secara tegas membolehkan wakaf uang kontan berupa dinar dan dirham. Jadi orang-orang pada kaget tuh, ya, ketika Muhammad Abdullah Al-Ansari, murid dari Zufar, sahabatnya Abu Hanifah ini mengeluarkan fatwa boleh wakaf uang. Lalu orang bertanya, gimana caranya? Caranya kita mudharabahkan dia. Wah, gitu. Jadi kita mudharabahkan dia. Lalu kemudian orang bertanya lagi, ya bukankah zatnya habis? Iya zatnya habis, tapi nilainya kan terus bertambah dan berbagai macamnya. Jadi ya namanya berbicara tentang fikih selalu ada kaulani, ada dua pendapat ya. Nah ini menjadi menarik. Lalu kemudian Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang. Namun Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan sebab bulan tersebut. Nah, dari uraian di atas secara fikih kira-kira jelas tergambar bahwa keberatan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang ialah lebih berkisar pada persoalan wujud ya dari uang tersebut setelah digunakan. Jadi wujudnya nggak ada kan, loss kira-kira. Alasan semacam itu pada dasarnya tidak lepas dari paradigma yang mapan di kalangan ulama bahwa wakaf merupakan sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir. Maka tentu barang yang akan diwakafkan itu harus berupa materi yang fisiknya bersifat kekal atau tahan lama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian tapi kita tidak, don't be worry, jangan khawatir karena kita sudah punya fatwa tentang kebolehan wakaf uang. Itu artinya di Indonesia legalitasnya sudah tegas dan jelas. Nah, apalagi kita sudah punya Undang-Undang 41 ya tahun 2004 ya tentang wakaf. Lalu kemudian disusul oleh PP 42 tahun 2006. Jadi bagi saya sudah komplit lah, tidak perlulah kita perdebatkan lagi, tinggallah kemudian kita menerapkanlah kira-kira dengan ini. Di PP ini dikatakan jenis harta benda wakaf meliputi 3, benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Nah, lalu kemudian Undang-Undang 41 tahun 2004 pasal 16 ayat 3 mengatakan benda bergerak yang boleh diwakafkan yang pertama adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ini artinya apa? Kelahiran Undang-Undang 41 tahun 2004 itu membuka peluang ya, memperluas objek wakaf yang dari hanya tanah milik di PP 2877 tapi luar biasa dahsyatnya. Itu artinya Undang-Undang 41 itu membuka peluang objek wakaf yang begitu luas termasuk wakaf uang yang dulu kita tidak mengenalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa urgensi, apa pentingnya kita wakaf uang ini? Nah, ini menjadi menarik bagi saya. Kalau tanah itu tunggu jadi juragan tanah dulu orang baru bisa berwakaf kan? Tapi dengan wakaf uang maka ya wakifnya itu ya
wakifnya itu bisa berwakaf dalam nominal berapa saja kan? Ya, meskipun ya ada yang mengatakan di awal 1 juta baru dapat sertifikat misalnya kan gitu. Tapi saya tanya teman-teman saya di dompet duafa misalnya 10.000 juga boleh dan berbagai macamnya. Itu artinya apa? Terjadi perluasan, artinya wakif dia bisa berwakaf sesuai dengan penghasilannya. Tidak mesti harus menanti juragan tanah dulu. Untuk di Jakarta sulit sekali cari tanah. Nggak mungkin juga orang mewakafkan tanahnya. Jadi ini artinya apa? Terjadi perluasan jumlah wakif yang pada akhirnya memperluas jumlah dana yang bisa dihimpun dari wakaf ini. Nah, jadi ini luar biasa kira-kira urgensinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana pengelolaan wakaf uang di undang-undang dan PP kita? Nah, di pengelolaan wakaf uang dalam pasal 48 PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf telah menjelaskan, pertama, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedomankan pada peraturan BWI. Ada banyak sekali peraturan dari Badan Wakaf Indonesia. Lalu yang kedua, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf, uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS, Lembaga Keuangan Syariah, atau instrumen keuangan syariah lainnya. Nah, itu yang kita kenal sekarang dengan case wakaf linkik sukuk misalnya, yang itu yang juga bagian daripada wakaf uang ya kan, yang kemudian diinvestasikan ya di sukuk, kemudian hasilnya sebagian oleh BWI dimanfaatkan untuk rumah sakit mata itu ya yang di Serang. Jadi ini luar biasa. Lalu kemudian dalam hal LKS PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, ya nazir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS PWU dimaksudkan. Jadi wakaf uang ini kan disebutkanlah di situ, ya. Jadi ada dua nanti saya akan jelaskan. Ya, tapi kalau kemudian kan ada wakaf uang yang namanya permanen, ada yang temporer, ya. Ada yang kenal muakkad wal muabbad, ya. Yang permanen, ya, yang permanen itu bisa diinvestasikan di LKS maupun di luar LKS. Tapi kalau yang temporer itu hanya bisa diinvestasikan di LKS, kira-kira. Nah, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Nah, ini juga menjadi problem, orang belum berbuah. Nah, dari mana uang preminya, ya kan? Nah, kadang-kadang diakali pakai biaya pengelolaan lah, tambahan untuk pengelolaan, untuk pengurusan dan berbagai macamnya. Nah, sama tadi orang bertanya, apakah kemudian orang membeli satu sak semen lalu kemudian dengan uangnya dia katakan diwakaf satu sak semen atau wakaf besi atau berbagai macamnya. Apakah itu bisa dikatakan wakaf uang? Tidak, itu wakaf dengan uang. Jadi wakaf uang yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 dan PP 42 tahun 2006 ini adalah wakaf uang yang melalui LKS PWU. Itu artinya bahwa apa? Kita kalau mau wakaf melalui LKS Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Nah, dari situ kemudian uang tadi bagaimana kemudian dia bisa terjadi pertambahan nilai, maka dia harus diinvestasikan. Ya, jadi nggak mungkin juga dong nazir bisa mendapatkan 10% itu kalau tidak diinvestasikan. Nah, jadi baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, menurut Muhammad Abdullah Ansori tadi yang kita bicara tadi tentang fikihnya, murid Zufar sahabat Abu Hanifah ini, uang wakaf akan bermanfaat jika ia digunakan untuk itu kita investasikan dana tersebut dan labanya kita sedekahkan. Jadi yang disedekahkan itu, yang dimanfaatkan itulah hasilnya, bukan wakafnya. Nah, di sini yang kita kenal dengan wakaf produktif itu kan yang wasabil samrotuhu kan, yang disalurkan samrohnya kan, buahnya kan, bukan pohonnya kan. Nah, jadi di sini harus kita pahami. Nah, investasi tadi ada dua, di lembaga keuangan syariah atau di luar lembaga keuangan syariah. Kalau di lembaga keuangan syariah, syaratnya di undang-undang itu, di PP itu, dikatakan harus punya LPS. Dia harus dapat lembaga penjamin simpanan. Kenapa? Ini uang wakaf. Jangan sampai nanti loss. Nah, karena 2 miliar kan masih dijamin ya. Nah, kemudian di luar lembaga keuangan syariah harus diasuransikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk apa sih pemanfaatan profit investasi wakaf uang ini? Ada banyak lah bagi saya, sarana ibadah, ya. Kita betul dibandingkan, coba kira-kira Bapak Ibu sekalian seneng nggak kira-kira ada orang Mbak minta duit, minta sedekah di angkot, di apa? Ya mungkin terdesak emergensi kira-kira. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, izzah lah, kemuliaan kita lah kira-kira. Masa nggak bisa kita cari uang lebih daripada itu kira-kira kan gitu. Nah, saya pikir bisa kita manfaatkan dari investasi wakaf ini untuk pendidikan, ya, beasiswa dan berbagai macamnya.
modal kerja, kesehatan, begitu banyak ada orang melahirkan di depan emperan ruko dan berbagai macamnya. Masa kita biarkan kira-kira sebagai bagian daripada umat? Nah, saya pikir ini tanggung jawab kita bersama kira-kira dengan wakaf ini. Nah, bisa nggak kampus-kampus gitu atau masjid dan berbagai macam bisa menjadi nazir wakaf uang? Ini adalah surat tanda bukti pendaftaran nazir wakaf uang kampus pertama di Indonesia, yaitu Universitas Airlangga Surabaya. Nah, jadi dia akan mendapatkan nanti dia mengajukan pada Badan Wakaf Indonesia, maka nanti Badan Wakaf Indonesia mengeluarkan sebagai nazir wakaf uang, ya bisa. Nah, model pemberdayaan universitas dan masyarakat melalui wakaf uang. Nah, kita bisa lihat misalnya saya pernah ke sini juga nih kampus antar bangsa di Malaysia. Jadi ini luar biasa bagi saya. Ya, dari dana wakaf tadi, lalu kemudian dibuatlah tiga bank, kafe, toko buku, hall dan berbagai macamnya. Lalu hasil sewanya itu luar biasa dimanfaatkan. Jadi bagi saya ya menghindari ketergantungan lah kira-kira gitu ya. Nah, ini Darul Tauhid, saya pikir ini Masya Allah luar biasa, sudah saya seringkan. Inilah kompleks wakaf terpadunya. Inilah model pemberian zakat Ziswab di dompet dua apa kira-kira, rumah sehat terpadu, dan ini juga Masya Allah luar biasa bagi saya, perpaduan zakat dan wakaf. Nah, kita belajar sih dari Singapura. Saya selalu katakan dari Singapura itu menjadi menarik bagi saya. Ya, di Singapura itu wakaf itu kiatnya menarik bagi saya pemerintah. Jadi kalau yang punya pendapatan sekian, misalnya 9 jutaan $1.000 kira-kira di Singapura, ya wakafnya cuma satu dolar, kira-kira 9.300. Sekarang berapa ya Ustaz Pak Yusuf ya? Saya sudah lama nggak ke Singapura ya. Terakhir sekitar 10 ribuan lah bagi saya gitu ya. Sekarang udah berapa ribu gitu ya. Nah, jadi lalu kalau naik gajinya gitu tinggal dipotong aja tiap bulan gitu 1,5 dolar. Ya bagi kita sedikit lah 10.000 lah kira-kira gitu kan. Tapi 10.000 dikumpulin, Masya Allah dahsyat luar biasa bagi saya kan gitu. Nah begitu seterusnya. Maka dalam setiap tahun akan dapat dana wakaf tunai sebesar 6 juta dolar US ya, dolar Singapura. Jadi ini luar biasa, 39,5 miliar. Jadi small is beautiful itu ya benar kata orang kecil itu indah kalau dikumpulkan ya. Jadi kalau 1 juta 1.000 kali 1.000 kali 1 juta loh. Saya punya teman-teman di Malang itu infak Rp25.000 dulu ya. Itu dahsyat luar biasa. Jadi jangan lihat 1.000-nya, tapi kalau sudah kali 1.000 sudah sejuta uangnya. Ya, kalikan sekian juta muslim kira-kira demikian. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini belajar juga dari Singapura. Ya. Nah di kita saja zakat yang wajib aja masih heboh. Apalagi yang wakaf, yang sunnah kira-kira itu. Ini menjadi problem lah kira-kira bagi kita. Bagaimana kemudian semangat umat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah bagi saya kuncinya ya nazir lah, kunci utamanya ya, bagaimana kita bisa menghimpun dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu ya Bapak Ibu sekalian tentang wakaf ini. Nah, kunci utamanya adalah terletak pada nazir bagi saya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan ya ada banyak lagi lah bagi saya potensi-potensi yang bisa kita ambil dari pelajaran dari banyak negara bagi saya itu. Nah, silakanlah kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Karena wakaf ini kan Baik, terima kasih Ustadz Zarkasi. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Ya itu namanya apakah boleh dia mewakafkan atas sama keluarga, ya boleh saja, wakaf ahli kira-kira gitu kan. Kita kenal misalnya bagaimana Umar bin Khattab itu juga wakaf keluarga, ya kan, Abu Toha juga wakaf keluarga. Jadi boleh saja. Ya, tapi tentu kalau dipilih kira-kira mana lebih bermanfaat wakaf keluarga dibandingkan wakaf umum, wakaf khairi misalnya, saya lebih setuju wakaf khairi pada dasarnya, kira-kira demikian. Tapi boleh juga ada banyak keluarga-keluarga Muslim di Indonesia yang mewakafkan atas nama keluarga. Nah, di Singapura, di Mesir, saya pernah ke Mesir, di Al Azhar misalnya, di situ kan ada 3 wakaf pada dasarnya di awal-awal itu kan ada wakaf ahli, wakaf khairi, ada wakaf mustarak ya, perpaduan pada itu. Tapi pada akhirnya wakaf ahli juga dihapus di undang-undang itu karena ada banyak sengketa dan berbagai macamnya. Jadi boleh saja bagi saya. Nanti bagaimana caranya dan berbagai macamnya kira-kira bisa diatur lah kira-kira banyak. Lalu kemudian potensi wakaf ini bagi saya Masya Allah luar biasa dahsyat ya potensi wakaf ini.
Nah, coba tadi saya lupa menjelaskan tentang bagaimana potensi wakaf ini. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan ini. Saya sering sampaikan bahwa potensi wakaf ini, Masya Allah, coba kita buat hitung-hitungan ya ini ya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya, ya sekarang nih. Nah, potensi dana wakaf uang perorangan. Anggaplah sekarang 10.000 orang wakif misalnya. Kali 10.000 aja. Itu sudah 100 juta loh Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak membayangin kira-kira kita himpunin wakaf 10.000 lah kira-kira. Nah, ada saya nggak sebut lah sebuah lembaga dana sosial kira-kira. Dia pinter itu. Dia ceritalah sama saya. Dia bilang, kami langsung kerjasama dengan bank. Jadi tinggal nanti bank nasabah-nasabah yang mau berwakaf itu dia potonglah 10.000 ya tanpa perlu memberitahu lagi karena sudah di awal akan sudah tinggal potong kira-kira gitu. Ya itu bayangin 10.000 kali 10.000 kan 100 juta loh sekarang. Nah, kalau muslim di Indonesia itu 200 juta orang lalu memberikan wakaf uangnya sebesar 1.000 aja tiap hari, lalu dikumpulin melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Nazir BWI Badan Wakaf Indonesia, maka akan terhimpun dana wakaf 200 miliar loh Bapak Ibu sekalian ya. Dan 200 miliar per hari loh. 1.000 ya. Sekarang ke toilet tuh 2.000 loh. Kadang-kadang kalau nggak punya kembalian disuruh masuk lagi ke toiletnya. Jadi lebih mahal toilet kadang-kadang dibandingkan masuk ke itu. Jadi Masya Allah luar biasa kan gitu. Jadi 1.000 aja itu sudah 200 miliar. Nah, bayangin kira-kira dan 73 triliun loh. Kita himpun 73 triliun. Kita bisa bikin kayak Singapura tadi kan. Ya, per tahun. Nah, 200 juta wakif ini uang 1.000, 200 miliar tiap hari ya. 200 miliar per hari, 1,4 triliun seminggu, 73 triliun per tahun. Nah, kalau dikumpulin dengan cara wakaf melalui uang ini, maka setahun itu ada 14.600 masjid bisa dibangun. Satu masjid itu 5 miliar. Ya, nggak tahu saya Pak Yusuf itu yang di lapangan, dia tahu tuh bagaimana kalau masjid itu 5 miliar, gimana jadinya kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu Masya Allah luar biasa. Nah, ada 73 kampus bisa dibangun. Ya, satu kampus anggaplah 1 triliun. Nggak perlu merengek-rengek lagi sama Pak Jokowi gitu, nggak perlu merengek-rengek lagi sama Mas Menteri gitu, dan berbagai macamnya, sama Bu Menteri Sri Mulyani. Nah, ada 146 rumah sakit bisa dibangun. Ya, satu rumah sakit 500 miliar kira-kira gitu ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Ada 73.000 SD MI bisa dibangun. Satu SD MI 1 miliar. Ini baru hitungan wakaf uang rutin individu tiap hari dengan nominal 1.000. Lalu bagaimana kalau 10.000 atau 100.000, 1 juta? Nah, saya ambilin dari Facebooknya Ustadz Randy, terinspirasi saya. Saya pikir ini Masya Allah luar biasa. Ada banyak lagi yang melakukan hal-hal yang serupa kira-kira. Nah, sampai sekarang dibidik. Yang dibidik itu sekarang generasi milenial. Ya, kita tahu sekarang ternyata di Basnas, baik di Basnas maupun di BWI, generasi milenial ini dahsyat loh. Mereka itu rajin bersedekah meskipun nominalnya kecil. Nah, ini terjadi pergeseran ya. Kalau dulu generasi baby boomernya atau Gen X ini, ya duitnya banyak, tapi wakafnya sekali-sekali. Tapi generasi Z atau generasi milenial post Gen Z ini, duitnya kecil 10.000 atau 20.000, tapi rajin, ya, rajin transfer, rajin bersedekah, melalui kita bisa dan berbagai macamnya. Jadi hampir semua lembaga-lembaga sosial sekarang termasuk BWI sekarang konsen pada generasi milenial ini. Jumlah mereka banyak di Indonesia, 27,92 Gen Z ini yang lahir 1997 sampai 2012. Jadi kalau saya termasuk yang mana nih, yang Gen X ya kira-kira gitu, sama Ustaz Zen dan Pak Ep dan lain-lain kira-kira. Jadi itu. Ya saya pikir itu. Nah, wakaf uang dengan wakaf dengan uang ya saya pikir berbeda, tapi tentu ini persoalan literasi lagi ya, karena memang pemahaman literasi wakaf ini lebih rendah dibandingkan zakat ya di Indonesia. Nah, jadi jangan marah pada orang tidak berwakaf, tidak berzakat ya. Kaum intelektual saja di kampus saja nggak tahu apa itu wakaf uang, apalagi orang masyarakat awam. Nah, ini tugas kita lah. Salah satunya melalui MDUIN ini, MKH ya. Mudah-mudahan ini gerakan bersama dan Bapak Ibu semua ini yang belajar tentang zakat dan wakaf di Madrasah Amil Zakat 2021 ini tentu punya tugas yang besar, tugas mulia untuk bagaimana kemudian meningkatkan literasi zakat dan wakaf ini sehingga ketika mereka paham, memahami manfaatnya, mereka akan berzakat dan wakaf lebih baik. Saya pikir itu.